Salam kenal Mbak Eva. Salam kenal juga. Iya, kita baru ketemu. Iya, kali baru ini Mbak. ketemu. Ya baik, mungkin saya intro dulu ya Mbak ya. Oke. Ya, jadi untuk malam hari ini kita akan membahas mengenai easy step design menggunakan Canva bersama Mbak Zulaifa. Maaf ya namanya. Zulaifa. Mohon maaf Mbak. Saya sedikit grogi nih. Baik. Beliau merupakan desainer ya Mbak ya, desainer lebih ke cenderung ke desain atau juga blogger, lalu content creator, lalu craft planner. Beliau juga salah satu pendiri dari Female Digis, startup yang berada di Indonesia. Baik, mungkin saya juga ingin mengucapkan terima kasih Mbak Eva yang sudah meluangkan waktunya di webinar pada malam hari ini. Lalu juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada peserta yang sudah hadir tepat waktu pada malam hari ini. Dan tidak lupa juga kita ucapkan terima kasih kepada penyelenggara, yaitu Bisa AI, yang sudah menyiapkan untuk webinar pada malam hari ini. Lalu juga kita ucapkan terima kasih juga kepada Tampi yang sudah menyediakan platform video konferensinya. Lalu sedikit saya menjelaskan mengenai peraturan dari webinar hari ini. Peserta boleh menyalakan mic-nya. Pemaparan dari Mbak Eva ini. Para peserta juga nanti akan diberikan waktu untuk sesi bertanya. Jadi nanti dari Mbak Eva dulu untuk memaparkan suatu easy step design with Canva. Nanti setelah itu baru peserta boleh bertanya mengenai pemaparan. Baik, itu saja dari saya pembukaan dari acara webinar pada malam hari ini. Untuk itu teman-teman agar mempersiapkan pertanyaan dan memperhatikan dari Mbak Eva untuk pemaparannya. Mbak Eva, boleh dipersilakan untuk pemaparannya. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih banyak Mas Itim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ibrahim atas sambutannya. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Tampil ID dan Bisa AI atas kesempatan ini. Tadi udah dikenalin ya, nama saya Zulaifa Rahmat atau bisa dipanggil Eva. Saat ini saya bekerja di Female Digest, sebuah media online yang concern terhadap isu perempuan dan anak. Di Female Digest saya menghandle bagian kreatif design. Teman-teman bisa cek Instagramnya @femaledigest untuk melihat desain-desain yang saya dan tim kami buat untuk kontennya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ya untuk webinar malam ini. Yang pertama mungkin kita akhirnya tersadar gitu ya, kenapa sih desain grafis kok akhir-akhir ini jadi penting banget, jadi sering banget gitu diomongin. Baik desain yang kita buat sendiri, yang kita coba-coba bikin sendiri, ataupun desain yang dibuat sama orang lain. Karena di masa pandemi ini kan hampir kita semua mengalami perubahan kebiasaan ya, dari yang tadinya bekerja atau sekolah atau kuliah secara offline, terus tiba-tiba harus dilakukan secara online. Nah itulah kenapa desain grafis makin banyak banget nih digunakan, karena fungsinya untuk mendukung kegiatan kita sehari-hari tersebut. Oke, ini presentasi saya udah muncul kan ya? Sudah Mbak. Sudah, oke. Kita langsung mulai aja. Ini profil saya. Kalau ada yang mau follow Instagramnya silakan ya. Oke. Ya, pertama desain grafis itu apa sih? Desain grafis adalah konten visual untuk mengkomunikasikan pesan yang terdiri dari gambar, teks, bentuk, dan elemen-elemen lainnya.
Jadi apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain di gambar melalui visual gitu ya. Kita bilang itu desain grafis. Nah, gambar, kemudian teks, ada bentuk, garis, warna, tekstur, jarak, dan ukuran, ini adalah elemen dari desain grafis. Kemudian karena kita malam ini akan membahas Canva, saya jelasin dulu. Canva ini asalnya Australia sejak tahun 2012 ya. Saya sendiri mulai belajar Canva itu 2017 atau 2018. Waktu itu karena ada kebutuhan untuk membuat desain, untuk membuat infografis untuk di blog saya, blog pribadi. Jadi Canva adalah platform desain grafis dengan template dan elemen siap pakai. Jadi di Canva itu memang sudah disiapkan semuanya mulai dari gambar, terus elemen-elemen, ilustrasi, itu kita tinggal pakai aja, tinggal drag and drop aja, warnanya, ukurannya bisa disesuaikan, dan ini berguna buat desain grafis media sosial, poster, presentasi, infografis, dan sebagainya. Apalagi sekarang kan kalau di sekolah itu anak-anak sekolah online materinya itu ibu gurunya suka kasih dalam bentuk poster ya. Nah, bisa juga membuat poster tersebut dengan Canva. Siapa sih yang bisa menggunakan Canva? Pelajar atau mahasiswa bisa pakai Canva untuk bikin presentasi, untuk bikin tugas, dan semacamnya. Kemudian tenaga pengajar atau guru-guru juga perlu membuat materi belajar. Kalau karyawan atau pegawai perlu bikin laporan, nah di Canva ini laporannya bisa jadi kece gitu ya. Untuk yang punya bisnis atau usaha bisa membuat media promosinya melalui Canva, misalnya untuk yang di posting di Instagram atau di share melalui WhatsApp dan sebagainya. Komunitas juga bisa membuat desain untuk sosialisasi program-programnya. Pokoknya siapapun bisa menggunakan Canva, apalagi sekarang tuh udah banyak loh anak-anak SD yang udah mulai bisa menggunakan komputer nih, mulai belajar Canva gitu. Teman-teman saya tuh suka saya lihat di Instagram story-nya anaknya lagi belajar Canva, padahal baru 7 tahun, 8 tahun gitu. Oke, jadi Canva itu memang sangat mudah digunakan ya. Pemula ini gampang banget. Di dalam Canva ini kita akan dibantu dengan garis presisi. Jadi untuk objek-objek yang kita ingin letakkan di kiri kah, kanan, atau tengah, itu ada garis presisinya. Jadi kita nggak akan takut lagi, ini udah lurus belum ya posisinya ya, udah presisi belum ya gitu. Dan karena ini kan online, Canva-nya online, jadi dia auto save. Auto save itu begitu kita masukin satu elemen, dia langsung nge-save. Masukin teks, dia langsung nge-save gitu. Jadi kalau terjadi apa-apa sama internetnya, misalnya disconnect atau mati listrik gitu, nggak usah khawatir, desain kita yang tadi itu udah aman. Dan di dalam Canva juga tersedia berbagai ukuran template dan dimensi khususnya. Ya, apa sih yang bedain Canva sama software design? Kalau Canva ini kan tools desain dengan elemen siap pakai. Nah, sementara kalau software desain itu kita menggunakannya untuk membuat desain dari nol. Jadi kalau di Canva itu ada elemen-elemen seperti gambar mobil gitu ya, ada elemen gambar mobil, ilustrasi mobil. Nah, kalau di software desain itu kita bikin dari awal nih mobil bentuknya gimana, dikasih roda, dikasih lampu. Kalau di Canva itu udah jadi elemen seperti itu. Kemudian aksesnya melalui browser atau aplikasi di smartphone. Dan juga auto save ya, tadi yang seperti yang saya bilang. Sementara kalau software desain, kita harus install aplikasi di komputer atau di laptop dengan spesifikasi yang cukup tinggi. Karena kalau speknya rendah, biasanya dia agak lemot nih pakai aplikasi tersebut. Dan nggak semua orang juga kan familiar gitu ya dengan software design. Kalau yang Canva ini lebih familiar, lebih user friendly. Nah, ini fitur-fiturnya di Canva, ini ada banyak. Nanti kita langsung aja ke halaman Canva-nya ya. Nanti dipraktekin ada template, upload, elemen teks, dan seterusnya.
Kemudian kalau upload, ini cara uploadnya ada dua. Yang pertama dengan select file, kemudian kita pilih filenya mana. Kalau yang kedua bisa dengan drag and, jadi buka Canva, terus buka file window, nanti tinggal ditarik aja file mana yang mau kita upload. Uploadnya bisa foto, bisa musik, juga bisa video. Nah, template-nya ini macam-macam juga. Ada untuk sosial media, untuk presentasi, bikin poster, bikin logo, kartu nama, bahkan bikin kartu undangan juga bisa nih. Sekarang kan lagi masih dilarang ya kita rame-rame gitu kan undangan. Jadi kalau ada yang wedding, undangannya juga digital lah. Bikin aja invitation-nya via Canva. Jadi kalau elemennya itu selain bentuk-bentuk seperti persegi, balok, terus lingkaran, segitiga, kerucut, ada elemen-elemen lain yang bentuknya tuh seperti ilustrasi gitu ya, gambar mobil kah, gambar rumah. Jadi kita lihat ya ada banyak banget, ada ribuan, teman-teman bisa pakai itu. Ada yang berbayar juga, tapi yang gratis pun banyak sekali. Jadi kalau misalnya belum pakai Canva yang Pro, nggak usah khawatir karena yang free juga banyak sekali tersedia elemen-elemen dalam foto-fotonya. Nah, kemudian ada teks. Tadi kan teks itu termasuk di salah satu elemen desain ya. Jadi teks ini wajib banget nih kalau di desain. Teksnya nanti ada 3 ukuran, ada heading, subheading, dan body text atau description. Ini ketiga ini ukurannya akan beda-beda, tapi kita juga bisa menyesuaikan lagi, masih kurang besar atau mau dikecilin lagi. Kemudian ada font style dan font size, ya ini untuk besar kecilin. Tulisannya juga mengganti fontnya, jenis fontnya. Lalu kalau di teks itu hubungannya dengan alignment ya, rata kanan, rata kiri, atau tengah. Kemudian ada jarak, apakah itu jarak antar huruf atau jarak antar baris. Bisa dikasih efek-efek juga kayak efek bayangan, efek melengkung, efek berongga, dan position. Positionnya nanti saya contohin langsung aja. Nah, ini tampilan depannya Canva seperti ini. Jadi ada navigasinya di sebelah kiri, terus di sini tuh ada apa ya, ini template-template yang bisa kita pilih. Oke, kita akan mulai ke browser ya. Saya akan share screen. Oke, udah muncul ya, ini ya, Canva-nya ya. Oke, sebentar. Mas Ibrahim, kalau tiba-tiba suara saya ngilang atau putus-putus, kabarin ya. Siap, Mbak. Oke. Oke, jadi ini halaman depan Canva nih. Udah pada punya akunnya kan ya, kalau belum bisa bikin dulu. Nah, terus bisa di setting bahasanya dulu, mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Adanya di setting ini, nanti pilih aja yang language. Bisa pilih bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab mungkin. Jadi kenapa saya saranin untuk ganti bahasa dulu. Kalau kita menggunakan bahasa Inggris, begitu kita mau cari elemen atau gambar berdasarkan keyword, itu biasanya cuma bisa nyari yang bahasa Inggris juga. Misalnya mau cari rumah ya kita ketiknya house atau home, mau cari mobil car gitu. Tapi kalau yang settingannya bahasa Indonesia, dia bisa keduanya. Kalau yang agak bingung gitu ya, mau keset bahasa Inggrisnya apa? Ya udah ketik aja keset bahasa Indonesianya, itu bisa kalau yang settingannya bahasa Indonesia. Jadi itu bisa di, kemudian di atas sini ada template. Nah, ini template-nya ada yang social media, terus dia terdiri dari apa aja nih, ya kan? Instagram story, apa Instagram post. Yang personal itu ada lagi, beda lagi. Jadi ini diklasifikasiin gitu berdasarkan template-nya.
template bisa juga teman-teman cari di sini. Sebentar. Template itu bisa juga kita cari di yang halaman depannya ini. Ini di sini, tapi ini masih belum muncul ya gambarnya, bentar. Nah, bisa juga di sini. Ini adalah template-template yang populer nih. Kalau dari sini kita ada bayangan ya, oh invitation tuh kayak gini gitu. Wallpaper, desktop, Instagram story kayak gini nanti hasil jadinya. Kalau yang di sini kan cuma teksnya aja nih. Tapi di sini juga bisa kalau misalnya diklik, kalau diklik ini nanti muncul template-nya. Misalnya Instagram post. Nah, ini Instagram post-nya. Udah ada template-nya nih, kita tinggal pakai aja mau yang mana gitu. Misalnya mau yang ini, atau mau yang dari halaman kosong aja. Kalau dari halaman kosong aja, teman-teman bisa pilih yang ini, create blank Instagram post. Gitu. Untuk template yang lainnya juga berlaku ya, misalnya mau pilih yang invitation. Nanti dia akan muncul juga beragam template untuk kartu undangan. Nih, apakah undangan ulang tahun atau pemberitahuan kelahiran, undangan wedding, undangan engagement, macam-macam. Kemudian kalau misalnya teman-teman bingung mau ukurannya apa ya, tapi teman-teman tahu ukurannya berapa kali berapa nih, bisa pilih yang ini, create design atau buat desain ya kalau bahasa Indonesianya. Lalu ada yang ini, custom size. Custom size ini ukurannya khusus. Nah, misalnya ukurannya mau ini. Nah, terus jangan khawatir, kalaupun kita menggunakan custom size, tetap akan muncul juga template-template pilihannya. Nah, ini ukurannya tadi 640 kali 360 pixel. Nah, template-nya akan muncul di sini nih. Muncul di sini. Kalau bingung mau cari sebuah template yang by keyword aja, misalnya nah, ini akan muncul template yang berhubungan dengan keyword yang kita masukkan. Apakah itu school from home, school day routine, pokoknya dia yang berhubungan dengan studying. Gitu. Oke. Kemudian ini saya mau kasih contohnya yang ini ya. Balik ke home dulu. Kalau teman-teman sudah pernah membuat desain di Canva, nanti desainnya akan masuk ke folder ini, di sini, all your design. Ini adalah desain-desain yang pernah dibuat. Gitu. Kalau shared with you adalah desain yang di-share, dan orang lain men-share, membagikan desainnya ke kita melalui email. Jadi dia masukin email kita, kayak invite kita itu untuk melihat desainnya dia. Nah, ini bisa lihat di sini. Jadi misalnya teman-teman lagi ada project nih, projectnya dikerjainnya harus berdua gitu. Yang satu orang ngedesain, satu lagi yang koreksi misalkan. Ya udah, yang ngedesain nanti masukin emailnya, share ke temennya yang harus ngecek. Nah, ini adalah desain-desain yang dibuat sama teman-teman dari komunitas ISB. Waktu kemarin saya ngisi kelasnya, jadi saya minta pesertanya itu untuk share desain supaya bisa dikoreksi, bisa dikasih komentar gitu.
Ini mereka bikin lucu-lucu ya, bagus-bagus ya. Teman-teman pasti juga bisa nih bikin kayak gini. Nah, ini ada brand kit. Brand kit ini harus upgrade ke Pro sih, tapi kalau udah yang pakai Pro, kita bisa masukin brand kita ke sini, kayak misalnya logonya, terus warna-warnanya itu udah di-set gitu. Jadi begitu kita mau ngedesain, warna yang biasa kita gunakan udah akan tersedia, kita nggak perlu nyari-nyari lagi warnanya. Kemudian ini ada folder. Nah, folder-folder ini ada yang all your design, ada yang like, misalnya kita menyukai sebuah gambar di Canva, terus kita suka nih di like dulu aja, nanti akan masuk di sini, supaya nanti kalau kita mau cari lagi, waktu itu aku suka gambar yang ini nih, sini, gitu. Kemudian ini trash desain-desain yang sudah dihapus. Oke, kita ke depan lagi. Nah, kita langsung praktek ya. Pilihnya yang Instagram aja ya, yang lebih ini, yang lebih sering digunakan. Yang lain tuh teman-teman pakainya biasanya kalau aku Instagram sih, di sosial media. Kalau saya sih biasanya menggunakannya buat Instagram, Mbak. Ya sama enggak Instagram story dia ya nggak pasti bagaimana. Iya betul. Supaya memfasilitasi followers sih. Iya betul. Atau kalau misalnya kalau ada di sini ada ibu guru nggak ya? Guru ada kan? Iya kayaknya ini ada guru-guru ya. Ini ada Ibu Dewi sama Ibu Widi nih. Kalau guru-guru itu kan suka bikin Presentasi. materi belajar tuh untuk anak-anak. Iya, nah itu iya, betul. pakai aja ukurannya poster, kalau enggak ini Instagram Story atau Pinterest. Tuh. Ini kalau ada yang mau tanya langsung connect ya, Mas Ibrahim ya? Iya, ada. Ya. Ini tapi boleh langsung dijawab juga, Mbak. Oke, aku langsung jawab dulu yang Asep Sunandar ya. Kalau di Canva itu desain yang kita gunakan apakah bisa melanggar hak cipta? Karena kan akan sama dengan pengguna Canva lain. Iya. Jadi kalau hak cipta itu kan urusnya dengan apa namanya? Ya merek itu urusannya dengan hak cipta. Kalau misalnya dia udah menggunakan satu logo itu, kemudian dia udah daftarkan ke general paten, ya berarti logo itu adalah miliknya dia. Makanya kalau misalnya di Canva itu kan sebenarnya elemennya banyak, teman-teman bisa manfaatin nih. Jangan sama persis gitu dengan yang ada di template. Kita bisa ubah-ubah kok. Jadikan template itu sebagai inspirasi aja. Tuh, jadi kalau sama persis sih memang kemungkinan besar banget ya kalau desainnya tuh bisa sama dengan orang lain. Tuh. Ini ada Mbak Hani, teman aku, Mbak Hani. Bagus desain-desainnya katanya. Mbak Hani boleh menyalakan mic-nya. Sepertinya dia lagi sibuk juga. Oke, kita lanjut ya ke ini, bikin desain. Oke, tadi saya udah pilih yang Instagram. Ini banyak banget nih, berhubung sebentar lagi mau bulan suci Ramadan ya, kita pakai yang ini. Ini bisa untuk kartu ucapan. Nah, di sini tuh ada dikasih tahu warnanya tuh terdiri dari apa aja. Kalau kita arahkan kursornya ke sini, ini yang tanda pagar 8CB18B, ini adalah kode warnanya. Nah, itu terus font yang digunakan tuh apa aja nih, infonya di sini. Ukurannya 1080 kali 1080. Oke, ini bisa kita use this template, akan template ini. Begitu kita klik, kita pilih template yang ingin kita gunakan, akan terbuka nih tab baru. Gitu. Jadi ini akan tetap di sini. Nah,
desainnya akan berada di tab baru. Oke, halamannya akan seperti ini. Ini judul desain. Judul desainnya bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita ya. Karena kan ada kebutuhannya, kita harus bikin judulnya supaya kita juga nggak lupa pas nanti nyari nama filenya apa ya gitu. Ini tuh sebenarnya tadi warnanya macam-macam kan. Nah, teman-teman bisa lihat deh color yang ada di sini. Ini sebenarnya terdiri dari 4 warna nih. Cuma waktu bikin template-nya dia dibikin 1 warna aja. Kalau teman-teman mau ganti warnanya bisa nih. Kayak gini atau terus warna yang berikutnya gitu. Gitu ya. Dia fleksibel banget kok, bisa macam-macam. Nah, kemudian ini teks. Ini saya jelasin yang di sebelah sini dulu deh ya. Ini adalah fitur-fiturnya. Yang di sini template. Template-nya ini kan tersedia banyak banget nih. Ternyata teman-teman mau bikin desain yang lain, tapi di satu halaman yang sama gitu. Tinggal ditambah ini, add page atau tambah halaman. Nah, desain lainnya masuk ke sini. Tinggal diklik aja. Tapi ini pro ya, benar. Ini ada yang free, ada yang pro. Kalau yang kayak gini nih pro ya, kita harus bayar dulu supaya bisa pakai. Kita pilihnya yang free aja ya, misalnya ini. Nah, gini. Kalau misalnya posisi kita lagi di sini, terus klik yang ini. Nah, dia akan terganti. Gitu. Jadi kalau misalnya mau tambah halaman, diklik dulu tadi nih, yang add page-nya ini. Baru diganti ini. Gitu. Ini anaknya siapa nih? Oke, kemudian upload. Upload ini adalah video, audio, atau musik. Caranya yang pertama bisa upload. Terus pilih device. Ini kita akan diarahkan ke Windows file gitu. Nah, ini bisa satu-satu, bisa semuanya. Terus open. Nah, dia akan upload di sini. Masih menunggu bentar. Kalau yang seperti ini nih sudah terupload, tapi kalau masih ada barnya, bar ini nih, kelihatan nggak ya? Ini berarti masih proses uploadnya. Mau upload video, mau upload musik juga sama. Mau upload video, langsung aja upload di sini. Nanti dia akan terpisah sendiri filenya, masuknya ke video. Kalau dia filenya video, dia akan di sini di video. Kalau filenya audio, akan ada di foldernya sendiri, foldernya masing-masing. Nah, ini video. Jadi kalau mau upload, nggak mesti diklik videonya dulu, misalnya mau upload video, mesti di dulu. Langsung aja di sini upload videonya di dalam folder video ini, gitu. Yang kedua, bisa langsung drag and drop. Kita buka nih file window-nya ya. Terus pilih folder. Nah, ini. Langsung ditarik bawah sini, dia otomatis akan upload.
Terus ini kan ada 2 gambar yang sama nih. Oh, ini tadi ternyata aku udah upload ya. Ke-upload lagi. Bisa dihapus. Caranya klik yang titik 3 ini. Terus trash atau sampah. Bisa juga dia di-download original. Ternyata file asli kita kakak nih di folder. Ambil lagi deh dari Canva. Ini bisa di-download original. Nah, itu cara mengupload foto, kemudian di Canva sendiri sebenarnya udah banyak foto-foto, tapi kan kadang kita mau ya pakai foto kita sendiri, apalagi untuk promosi-promosi produk, itu kan butuh banget tuh foto sendiri. Kalau foto yang ada di Canva, ini juga terdiri dari yang gratis sama yang berbayar. Kalau yang berbayar tuh biasa ada icon keralnya gitu. Nah, cara pakainya nanti sama aja. Saya buka satu folder lagi. Kalau yang kita upload, dengan foto yang sudah tersedia, itu cara memasukkannya itu sama aja. Tinggal diklik ini. Ini saya lagi di panci. Nah, itu kan posisinya ada di tengah ya. Ada di tengah nih gambarnya. Gimana sih kalau misalnya mau dibikin full satu halaman ini? Caranya ditarik, di drag, terus kursornya diposisiin di tepi gini. Nah, dia akan fix gitu ukurannya, fix ke layar. Nah, ini kan sebenarnya ukurannya dia portrait, panjang ke atas. Ini di double click, bisa di double click, terus diatur. Kita mau ambil bagian mananya. Nah, ini apakah gini? Jadi kalau misalnya kita mau iklannya iklan cincinnya, ya udah berarti ini. Tapi kalau iklannya iklan jamnya, berarti gini ya. Jam dan cincin mungkin kayak gini. Nah, karena ini temanya lamaran, ya udah berarti gini. Ini juga sama caranya. Kalau kita timpa foto yang tadi akan hilang ya yang pertama. Caranya gini. Dan kita bisa atur lagi mau bagian mana yang kita tampilkan lebih banyak. Bagian ini kah? Pas tengah-tengahnya atau ini? Seperti itu. Yang di sini juga sama. Foto yang ada di sini juga sama. Nah, ini. Ya, nah kemudian ada elemen nih. Elemen ini jumlahnya banyak banget. Banyak banget ya. Ada yang chat, frame, line, atau bentuk, bingkai, garis, panah, lingkaran, terus garis lagi, triangle, ini persegi panjang, ada gradient, banyak banget. Nah, ini yang per kategorinya. Jadi next atau see all. See all ini nanti kelihatan semua. Garis, kita mau lihat semua garis ada di sini. Dari garis luar, garis melengkung yang ada panahnya, yang garisnya seperti brush, yang garisnya ada 2, macam-macam. Kemudian ini shape ya, shape-nya bentuk-bentuk lingkaran, persegi, terus segitiga, kayak gini nih. Ini square yang tengahnya kosong, jadi ini bisa dijadikan frame. Warnanya juga bisa diganti. Kita bisa jadikan frame. Posisinya nih perhatiin ada garis. Nah, ini ada garis ungu ya, ungu atau pink. Ada garis warna ungu, artinya dia sudah presisi, berarti dia sudah di tengah-tengah. Kalau ada ungunya lagi yang mendatar, berarti itu udah di tengah banget, gitu. Oke, next. Ini shape sih, dia bentuknya lebih statis gitu ya, kayak kotak, segitiga, ada sudut-sudutnya kayak gini gitu. Untuk hati, untuk
jari gini. Ada lagi bentuk yang lebih dinamis, kita bisa pakai bentuk gradient. Gradient, mana ya? Nah, ini bentuknya lebih dinamis nih. Dan warnanya juga lebih colorful, bisa 2 sampai 3, ada juga yang 4 warna. Tapi kalau misalnya teman-teman cuma mau pakai gambarnya aja nih, warnanya nggak terlalu penting lah, harus 2 atau 3 gitu, bisa aja. Jadi dari satu ini kan warnanya 2 nih, warnanya disamain aja, misalnya cuma dia mau warna hitam aja gitu, dua-duanya dibikin hitam, jadi putar-putar, jadi besarin. Ini kan bisa jadi seperti ombak, seperti pegunungan gitu ya, seperti bukit-bukit ya kan. Atau warnanya mau dibikin agak menghilang secara perlahan gitu. Jadi salah satu warnanya disamakan dengan warna backgroundnya. Warna backgroundnya kan ini ya. Nah gitu, jadi kayak tiba-tiba menghilang gitu. Tiba-tiba menghilang kan lagi tren ya sekarang ya, ghosting itu loh. Ini kita bisa besarin, terus bisa diputar, bisa di crop juga. Mau ambil segini aja misalnya, nah bisa. Atau mau di flip itu diputarnya horizontal kah atau vertikal gitu. Flip ini juga bisa untuk gambar. Nih, gambarnya mau ngadapnya nggak mau ke sini, mau diterbalikin aja gitu. Nah, gitu ya. Tapi ini kan ada tulisannya nih, pulpennya nih. Kalau teman-teman bisa kelihatan di sini ada tulisannya, is it Friday yet gitu. Jadi perhatiin juga, jangan asal ngebalik ternyata ada tulisannya jadi terbalik. Nah gini, terbalik. Nah ini udah benar. Udah benar tulisannya. Jadi ada juga kok gambar-gambar yang aman gitu untuk kita putar-putar, kita balik kanan kiri, misalnya gambar pantai, gambar pemandangan, gambar bunga-bunga gitu, itu aman tuh. Kalau misalnya ya ada tulisannya itu diperhatiin ya, jangan sampai ternyata desainnya udah jadi, udah mau dicetak, ternyata tulisannya ada yang terbalik gitu. Oke, ini bisa kita gedein gitu warnanya. Kemudian misalnya mau bikin ilustrasinya, backgroundnya ganti dulu warna hitam. Oke, sekarang mau teks ya, tadi elemen udah ya, elemen ini masih banyak lagi, teman-teman bisa explore. Ada juga nih elemen-elemen yang kita cari keywordnya, misalnya elemennya mau gambar pesawat, tapi keluarnya bentuknya ilustrasi. Ini basis ya, sorry. Seperti ini. Pesawat. Oke, ini bisa kita ganti warnanya. Lalu ada pesawat lewat gitu. Tapi ini pro ya, nanti kita bisa pilih yang
ada pesawat lewat ya. Gitu. Mau ditambahin apa lagi? Awan. Awan dan burung-burung, pelangi, matahari, macam-macam deh. Nanti bisa ekspor sendiri. Pokoknya kalau di Canva itu sediain waktu aja karena nggak cukup 1-2 jam. Kalau udah ketagihan bisa lupa waktu. Jadi pastiin yang udah punya anak, anaknya diurusin dulu aja. Jangan terlena. Jadi udah main Canva, udah sibuk deh, lupa. Gitu. Nah, ini versi siangnya. Kita mau bikin versi malamnya. Sama nih, kayak gini nih, ada bukitnya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bikin desain yang sama, tinggal diklik yang ini, duplicate page. Dia akan menyalin sama persis. Nah, ini kita ganti. Langitnya kita bikin warna hitam. Terus elemennya bukitnya ini diganti warnanya jadi lebih gelap. Nah, terus tadi saya mau ini teks ya. Mau ini yang teks. Oke. Nah, ini dia yang ada yang heading, subheading, sama body text. Bedanya apa sih? Ini heading, subheading lebih kecil, body text lebih kecil lagi. Nah, biasanya ini heading itu kan untuk judul ya. Untuk judul, terus ini subjudul. Dalam desain itu ada yang harus dijelaskan berupa deskripsi, pakainya yang ini body text. Nah, ini fontnya bisa diganti. Pilih di sini. Ini fontnya banyak banget. Atau teman-teman bisa klik yang gambar look ini. Nanti muncul rekomendasi. Ada yang handwriting atau tulisan tangan, coret, display. Nah, ini sih saya lebih suka pakai yang ini karena lebih jelas visualnya. Yang handwriting boleh. Nah, nanti keluar lagi sebagai font yang bentuknya handwriting kayak gini nih, kayak tulisan tangan semua. Misalnya ini. Nah, akan jadi seperti ini. Kemudian untuk subheadingnya mau tulisannya yang lain. Biasanya heading sama subheading itu memang dibedain sih supaya orang fokus ke judulnya nih. Gitu. Nah, sementara subheading dengan body text ini kadang sama, kadang juga bisa berbeda, tapi bedanya nggak terlalu signifikan. Jadi dalam satu desain, teman-teman bisa menggunakan 2-3 jenis font ya. Jangan kebanyakan nanti yang bacanya jadi pusing. Oke. Ini tulisannya, misalnya mau kita geser-geser, tapi aku pengennya kalau aku geser yang ini ikut geser juga gitu, jadi nggak ngatur-ngatur lagi. Bisa, ini kita gabungin dulu aja. Caranya diklik ini, terus tekan tombol shift, di laptopnya atau komputernya tekan tombol shift, terus diklik yang bawahnya, terus diklik lagi yang bawahnya. Ini kan jadi gini, dikelompokkan dulu aja, klik yang more, terus group atau kelompokan. Nah, kalau udah dikelompokkan, dia akan kemana-mana selalu setia bersama-sama. Dia tidak akan terpisahkan. Tuh, misalnya mau tulisannya di sini ya, atau mau di mana, mau di sini, mau di mana gitu. Jadi anak kita nggak terlalu lelah gitu ya, ngatur-ngatur tulisannya harus di tengah, begitu dipindahin, yang lain harus diatur ulang. Nah, kalau kayak gini kan enak kan, pindahinnya tinggal udah ngikut semua, kalau tenang aja gitu. Kemudian kita bisa, ini teksnya bisa kita ganti ya, tinggal di double klik aja. Di double klik, ini double klik. Misalnya mau dipisahin, oh ternyata aku mau tulisan yang paling bawah, mau taruhnya di paling bawah aja bisa. Jadi ini di ungroup dulu atau dipisahkan.
Ya, diklik more, ungroup. Nah, ini dia udah terpisah. Taruh di sini. Gitu. Terus ini bisa dikasih di ganti teksnya misalnya. Apa ya? Ini mak-mak banget ya, Good Night Sweet Dream. Nah, ini tulisan yang di bawahnya, kan headingnya nggak mesti ada di tengah-tengah juga. Teman-teman bisa nih taruh ini di antara huruf G ini sama G yang ini. Nanti kelihatannya jadi lebih sweet gitu. Sweet dream. Nah, seperti ini. Tulisannya juga bisa dikasih ini, kasih jarak. Ini ya, spacing. Terus ini letter itu jarak antar huruf. Kalau line height ini jarak antar baris. Ini bisa direnggangin. Gitu. Terus ini diatur lagi. Nah, aturnya ini bisa digeser-geser kayak tadi atau pakai tombol di keyboard juga bisa, kanan kiri atas bawah. Jadi untuk mindahinnya kalau lebih cuma mau mindahin dikit banget gitu, ya udah ini aja nih, kayak kursor aja. Ini bisa dikasih tulisan lain, misalnya alamat Instagram, akun Instagram. Gitu. Terus apa lagi sih kalau misalnya Good Night Sweet Dream itu apa lagi ya? Oh, tambahin aja elemen bulan. Bulannya mau di mana? Mau di sini atau dia tuh mau kayak mau memakan tulisannya gitu. Seperti ini, terus kasih bintang-bintang. Ini yang kalau yang ibu-ibu ntar besoknya langsung ngajakin anaknya main Canva nih kayaknya. Bintangnya tuh yang tabur-tabur gini. Dibikin full. Terus ini ya, anggaplah gini. Tapi ini kan bintangnya dia nutupin si bukitnya. Nah, bukitnya ini, jadi klik bukitnya, kita majuin pakai position to front. Pilih yang to front atau forward. Kalau to front, dia langsung ke paling depannya. Kalau forward, dia maju satu-satu per layer. Nah, gini. Terus bintangnya ternyata juga masih nutupin bulan. Udah bintangnya aja yang kita posisiin di belakang. Klik bintangnya, terus position to back. Dan bintang itu kan jauh banget ya, kecil, nggak sejelas ini kan aslinya. Bisa kita buremin dikit, dikasih transparansinya kita kurangin. Nah, ini kan jelas banget, transparansinya bisa dikurangin gini. Ternyata ini tulisan akun Instagramnya ketutup ya, jadi dia harus dimundurin lagi, backward. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, teks sudah. Nih, teks ada lagi. Udah ada yang template juga nih teksnya. Kita ambil lagi. Teksnya mau yang mana? Ini. Ini sebenarnya kita cuma suka sama fontnya aja. Tulisannya mau kita ganti, sama ininya mah nggak mau dipakai gitu. Ya udah, tulisannya ganti aja. Itu terus yang ininya dihapus. Bisa klik yang ini. Tempat sampah ini diklik, terus ada pilihannya kan, delete elemen atau delete group. Kalau delete group, dia akan kehapus semua.
Tapi kalau misalnya cuma mau hapus satu, pilihnya yang delete elemen aja. Jadi diklik mana yang mau dihapus, kliknya di sini, terus delete elemen. Seperti itu. Atau ada lagi yang udah kombinasi-kombinasi gini nih. Nih, misalnya mau diganti apa ya? Apply. Ini warnanya nggak suka nih aku nih, mau ganti aja ya boleh warnanya di sini. Kalau nggak ada yang sesuai, bisa yang new color ini ya teman-teman ya. New color ini dia dinamis banget mau yang mana. Jadi ini kan dia ungu. Nah, di sininya akan apakah ungu muda, ungu tua, ungu terang. Tapi kalau mau pilih yang merah, dikesiniin dulu kursornya, terus tinggal diatur deh maunya yang di bagian mana. Itu kalau kursornya di paling kiri atas itu pasti warnanya jadinya putih. Kiri atas. Kalau kiri bawah pasti jadi hitam. Tinggal di sini atur aja mau gimana. Terus ini kan ada shadow ya, ada bayangannya warna kuning. Warna kuningnya pun bisa kita ganti. Jadi ini masuk ke effect. Nah, nih warnanya ganti ini misalkan. Atau warna merah yang lebih gitu. Bayangannya pun bisa diatur lagi nih. Nih bayangannya mau jauh banget kah? Offset ini mau dijauhin atau mau dikit aja? Bayangannya dikit banget. Nah gitu. Soalnya segini nih. Nah terus bayangannya mau ke arah mana? Mau ke arah sini. Sini. Nah gitu. Jadi ini teman-teman bisa atur di sini. Kemudian ini blur. Kalau blur itu bayangannya jadi agak nggak blur gitu ya. Jadi agak samar-samar. Blur ini bisa jadinya bagus nih kalau misalnya kita bikin tulisan di atas permukaan yang bertekstur. Misalnya gini. Misalnya tadi tuh aku ada ini ya. Ini masukin kayak dikasih teks. Mana ya? Ini ya. Back to school misalnya. Ini kan karena cocok nih udah pakai backgroundnya alat tulis sama buku. Dan terus satu lagi ini. Kalau kotaknya nggak cukup bisa dilebarin. Ini juga bisa dibesarin. Nah untuk judul, teman-teman bisa bikin judul misalnya satu baris besar semua kayak gini bisa. Atau mau dibikin 2 baris juga boleh. Atau mau dibikin 2 baris tapi baris keduanya tulisannya lebih kecil itu juga nggak apa-apa. Nih, tapi diratain nih tulisan yang atas sama yang bawah. Ini di tengah belum ya? Nah ini di tengah. Di tengahnya mana? Oh ini juga di tengah. Bisa kita kasih jarak supaya tulisannya nanti rata sama back-nya. Jarak ya, spacing letter. Nah, ini biar kayak di majalah-majalah gitu. Nah, tadi mau demoin yang ini ya, shadow ya. Salah. Shadow. Nih. Ini kan kita kasih jarak nih. Offsetnya. Terus mau bayangannya ke arah mana. Nah, bayangan itu kita bisa lihat dari background-nya aja. Ini background-nya kan, bayangannya kan ke arah kanan. Ya udah, bukunya juga ikutan. Soalnya kan nggak mungkin kan kalau ini bayangannya ke kanan, terus dia bayangannya ke kiri gitu. Ini pasti asal cahayanya dari sebelah kiri, jadi bayangannya ke kanan atas gitu ya. Bayangannya ke kanan atas. Nih.
Terus warna bayangannya boleh abu-abu itu nggak usah diganti. Kita bikin blur nih. Nah, kalau dibikin blur tuh jadi kesannya lebih natural, kesannya tulisan ini memang kayak mengambang di atas background tersebut gitu. Ini juga bisa kita tambah shadow. Kita samain ke tadi. Itu nggak kelihatan ya. Directionnya di blur. Nah, seperti itu. Ini juga bisa kita gabung. Diklik, ditekan shift, kemudian klik yang bawahnya, di group atau gabungkan. Ini kita bisa bawa dia kemanapun. Di sini, di sini. Nah, idealnya sih tulisan itu ada di dalam kotak yang ungu ini. Jadi ini kotaknya munculnya gimana sih? Kita geser-geser, dia otomatis muncul kok. Dia otomatis muncul gitu. Jadi ini ngebantu banget ya. Lagi kalau ya udah malam ngedesain malam-malam gitu, nggak tahu ini lurus apa enggak, ya berkat Gatu inilah kita jadi tertolong. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak ya? Oh, ini yang nanya ya di kolom komentar. Ibu Widiasti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Berarti kegunaan Canva bisa sama seperti di Microsoft PowerPoint. Iya, bisa sama Bu, tapi yang di Canva ini lebih kompleks. Terus dia juga bisa kita save as image-nya. Mau bisa pilih nih kita mau yang mana yang mau kita save. Misalnya tadi kan ini ada berapa desainnya? Ada 7 desain. Kita cuma mau download halaman 1 dan 3-nya aja. Itu bisa. Kemudian kelebihan lainnya, dia fitur-fiturnya juga lebih banyak. Bisa dijadikan animasi, kemudian bisa ditambah audio, video. Di PowerPoint juga bisa sih ya. Cuma karena di Canva ini online, jadi dia efeknya atau elemennya itu lebih banyak, lebih beragam banget. Gitu. Dan kayaknya tuh terus-terusan gitu diperbarui, ditambah elemen-elemennya. Jadi kita nggak akan kehabisan ide. Gitu. Bisa dianimasikan, diklik background-nya, terus animate. Gitu. Kalau kita animasikan berarti nanti filenya downloadnya as MP4 atau sebagai video. Dari Asep Sunandar, gimana cara memblur di Canva supaya hasilnya smooth? Mau memblur gambar ya? Mau memblur gambarnya? Kalau file yang kita upload di Canva itu ada batasan atau enggak? Enggak ada. Kalau untuk video pembelajaran bisa pakai Canva, tidak bisa Bu. Jadi videonya dimasukkan ke di-upload dulu aja, nanti bukan sama seperti kita masukin foto. Misalnya gini. Nah, ini desain Ibu, ceritanya udah jadi nih. Terus Ibu sudah upload video. Nah, videonya tinggal diklik. Tapi ini bukan aplikasi video editing ya. Jadi kalau mengedit video tidak bisa di sini. Jadi videonya yang udah jadi. Kalau misalnya mau pakai gambar backgroundnya yang lebih sesuai tema atau backgroundnya ada materi-materi pembelajarannya, ini dimasukkan. Jadi misalnya videonya kecil aja nih, videonya kecil, terus materinya bisa ditempatkan di sini. Gitu. Karena ini ada materinya, terus videonya ditempatkan kecil. Gitu, sebelah sini. Jadi bukan kita mau mengedit video-videonya itu harus gimanain ya, harus dipotong, di trim split gitu. Di sini nggak bisa, belum bisa.
paling kemudian ini yang tadi Kak Asep Sunanda nanya itu yang memblur di Canva supaya hasilnya smooth ya. Ini yang mau di blur itu fotonya ya mungkin ya. Aku coba masukin foto. Nah, ini kan ada adjust nih. Adjustnya ini ada yang blurnya juga. Adjust, blur. Ini. Maksudnya ini bukan ya? Atau ada yang lain yang dimaksud? Boleh dijelasin lagi ya pertanyaannya gimana? Oke, yang lain ada yang mau ditanya lagi nggak? Open mic dong. Dengar suara-suaranya. Oke. Nah, selain desain yang kita buat sendiri, kan teman-teman juga bisa nih pakai template yang udah ada. Seperti yang tadi saya bilang, kalau template mau dipakai. Tadi kalau yang tadi itu pertanyaannya soal hak cipta. Hak cipta itu kalau dia bentuknya brand atau merek ya. Tapi kalau misalnya untuk desain-desain kita posting di Instagram itu mah nggak apa-apa. Misalnya sama dengan orang lain, kan tulisannya beda. Gitu. Warnanya juga kita ganti aja, fotonya juga kita ganti kan. Contohnya ini nih, yang tadi udah saya masukin. Nah ini, misalnya ada template seperti ini. Kalau mau diganti fotonya, foto si dede ini, ya udah, kita tinggal pilih foto mana yang kita inginkan. Tinggal di drag, terus bawa ke sini. Gitu. Oh, fotonya mana ya yang cocok. Kemudian ini kan ada tekstur-tekstur putih-putih ini ambilnya dari elemen. Ini bisa kita ganti elemennya. Mau yang putih juga atau garis-garis deh. Garis yang agak banyak gitu ada dia. Garisnya kayak ini atau gini. Atau ini kayak ini ya. Dibesarin. Supaya enggak nutupin fotonya. Ini kita posisinya di belakang ini ya, sobat. Nah, seperti itu. Terus ini tuh ada elemen-elemen seperti template kertas. Kalau mau diganti itu juga bisa. Pilih elemennya tape. Tape-nya mana ya? Ya, biar dia kesannya ditempel-tempel gitu. Ini bisa dikecilin. Terus kalau sini atau mau di posisinya dimiringin, terus tempelnya di sudut-sudut juga bisa. Ini terus tab yang lain mungkin ini yang ada heart-nya. Seperti itu. Hasilnya kan beda kan dengan template yang awal tadi. Tuh. Bu Dewi Rusita kemarin mencoba share hasil desain ke WA. Ternyata hanya satu halaman saja yang bisa terkirim. Oh, jadi di ini dulu aja, di download aja dulu semuanya, Bu.
Misalnya di desainnya ada 3, ya udah 3-3-nya nanti kirimnya manual gitu. Atau mungkin downloadnya filenya terlalu besar. Jadi mungkin dia gagalnya di situ ya, karena ukuran filenya terlalu besar. Bisa juga gagal karena sinyalnya. Kalau misalnya mau download pakai ukuran yang lebih kecil, bisa pilih yang JPEG. Download nih, yang JPEG. PNG ini lebih bagus sih, tapi kadang ukurannya gede banget. Kalau misalnya dalam satu desain kita masukin banyak elemen sama banyak foto, ya makin besar nanti dia ukuran desainnya. Seperti itu. Ada lagi kah yang mau bertanya? Oke, setelah ini sudah selesai, setelah selesai mendesain, kita kan pasti download ya, download filenya. Downloadnya itu, karena tadi ada satu halaman yang dipakein animasi, jadi dia menyarankan untuk download versi video. Tapi kalau kita emang cuma mau downloadnya sebagai gambar aja, ya udah bisa pilih ini, PNG atau JPEG. Kalau mau yang PDF, pilih PDF. Kalau PDF-nya untuk di print, pilih yang PDF print. Misalnya mau bikin spanduk atau banner gitu, itu kan ukurannya besar. Pakainya PDF print ya. Dan ini dia ukurannya bagus kok, nggak bikin pecah gitu kalaupun dicetak besar. Ini coba yang PNG, terus mau di save yang mana? Apakah semuanya? Kalau semuanya ini udah all pages ya. Mau di save-nya beberapa, 1, 2, dan 7 misalnya. Ya, pilih download. Kalau di save, kalau ngedownloadnya lebih dari 1, dia biasanya zip, jadinya zip. Nanti harus di-convert gitu. Nah, ini sedang mendownload nih. Nah, ini namanya bisa diganti dulu. Misalnya ini udah save. Ini hasilnya. Ini tadi PNG. Ini hasilnya nggak kelihatan ya karena aku nggak share screen. Oke. Britania, halo Mbak Nia. Kalau animasi masuk ke blog bisa Mbak, nanti dia gerak otomatis terus gitu ya. Kalau untuk di blog Mbak Nia, save-nya yang jangan yang video, dia tuh ada satu lagi GIF, save as GIF. Nah dia tuh nanti gerak-gerak gitu. Ada nggak ya di sini? Nah ini GIF, save-nya as GIF. Jadi nanti downloadnya nggak terlalu berat. Kalau video kan mungkin agak berat ya masuk ke blog. Nah, kalau mau blog video gambar bergeraknya GIF aja. Bisa nih bikin stiker-stiker nih kan sekarang kan orang pada suka banget tuh ya di WhatsApp pakai stiker-stiker. Bikin aja di Canva gerak-gerakin terus save as GIF. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, ini kayaknya ada yang open mic ya. Halo. Lagi ya. Ya. Halo. Ya. Oh ini pasti Ibrahim. Saya Ibrahim.
Ayo untuk teman-teman yang join webinar hari ini, kalau mau open mic boleh di fitur yang bawah ya, di gambar headphone-nya diubah jadi ke mic. Caranya klik aja 2 kali, nanti mic-nya bakal menyala. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Hani. Halo Mas Ibrahim, Mbak Eva. Halo, Aku mau nanya ke Mbak Eva, balik Boleh. lagi ke font tadi, Mbak Eva. Kalau tulisan pengen, anak berisik banget soal. Kalau mau dibikin tulisan yang dibikin melingkar, itu bisa nggak sih Mbak Eva? Tulisannya mau melingkar gitu ya. Aku pengen Itu tahu bisa. itu aja sih. Makasih ya. Sama. Jadi kalau untuk tulisannya melingkar, Mbak Hani bisa pakai efek curve. Apa tulisannya ini? Efeknya yang ini nih Mbak. Curve. Oh, gini atau gini, sebaliknya. Gitu. Nah, terus ini jaraknya juga bisa diatur kan. Karena tadi kan nggak full tuh lingkarannya. Ya udah kita atur di tulisannya, di space-nya, letter space. Gitu. Ini enak ya bacanya gini. Nah, seperti itu. Mau dikecilin tulisannya. Bisa. Terus lebih dikasih jarak lagi juga bisa. Itu. Semoga jelas ya Mbak Hani. Oke, sama-sama Mbak Hani. Ya alhamdulillah kalau jelas. Baik Pak, saya mau menanya dong. Ya Mas Ibrahim. Aduh ini moderatornya nanya jangan susah-susah ya. Jadi enggak, saya tuh biasanya kan pengen membuat konten di Instagram. Tapi mau buat kontennya tuh saya tuh ada gambar HP-nya. Ada gambar buat HP-nya ya. buat promosiin aplikasi gitu. Bisa nggak di mana? Di Canva. Bisa. Apa kita apa kita harus cari dulu HP-nya di Google? HP asli atau HP ilustrasi, Mas? Yang asli sih, kayaknya asli. Asli ya. Iya. Oke, ini good question nih. Oke ya. Jadi sekarang tuh emang ya di media sosial tuh lagi gencar-gencar banget ya orang promosi. Nah, saya juga untuk kegiatan blogging gitu juga harus mendesain gini. Terus kadang butuh juga tuh Mas Ibrahim foto yang handphone lagi gini tuh kan. Lagi gini. Nah iya betul, ya, kayak gitu. Masalahnya kalau misalnya kita foto apa adanya kayak gini, kalau layarnya itu terang, pasti mukaku gelap gitu. Nah, kalau iya. wajah objeknya terang, pasti di sininya silau. Nah, jadi itu gimana ya? Itu bisa kita akalin. Saya ada contoh fotonya, tapi malu ya mau ngupload. Atau foto yang di Google aja, Mbak. Foto yang di sini aja nih. Caranya foto di sini, terus cari smartphone. Cari smartphone. Jadi enaknya di sini kita udah nggak terlalu sering lagi cari-cari di Google gitu ya. Capek nyari di Google. Misalnya ini nih. Ini kan dilema banget kan kalau misalnya kita mau foto dengan posisi kayak gini, kalau tangannya jelas pasti ininya jadinya silau banget ya. Sedangkan kita pingin nunjukin aplikasi yang ada di handphone kita. Misalnya lagi ada campaign apa, sebuah aplikasi gitu kan. Influencer nih yang biasanya pakai ini. Atau foto lain. Nah ini nih. Nah kayak gini. Jadi nanti kita kan udah punya nih, pasti Mas Ibrahim udah punya screenshot aplikasinya. Iya.
masukin aja ke sini. Aku contohin ya, aku screenshot dulu nih. Sebuah aplikasi. Bentar. Nah, ini aku pindahin bentar. Ya, ambil filenya dulu. Upload. Ya, aku mengupload sebuah screenshot. Ini screenshotnya bisa apa aja ya, bisa aplikasi, bisa. Nah, kayak gini aja nih, Mas Ibrahim. Nah ya sih, kayaknya kayak gitu. Menjadi gitu. Iya. Terus kita bisa kasih elemen-elemen nih untuk pendukungnya. Elemennya misalnya kita mau masukin sebuah informasi ya. Dari aplikasi ini, kita mau masukin informasi apa nih? Nah, kan kita bisa tulis nih di sini, dikasih teks nih di sininya. Tapi kalau gitu aja kan kurang cakep. Ya udah ditambahin ini dulu aja, misalnya shape lingkaran gitu. Terus dibawa ke sini. Terus kasih icon Instagram gitu. Informasinya bisa apa aja ya, bisa Instagram atau kalau teman-teman yang punya usaha itu kuliner atau fashion atau apapun, bisa dimasukin informasinya di sini, pemesanannya di mana, terus masukin ya icon-icon Instagram, WhatsApp, kayak gitu. Jadi desainnya lebih lengkap. Ini ada akun Instagramnya, warnanya disamain dengan si icon Instagramnya, hitam, terus fontnya kecil aja. Gini misalnya. Terus mau bikin teks lain, oh ya mau bikin teks lain kita nggak selalu harus klik yang ada di sini ya, yang udah ada di sini aja di copy paste atau Ctrl D. Ctrl D itu untuk duplikat gitu. Ini tulisannya. Ini iklan banget ya. Nah, seperti itu. Ya, ini elemen-elemennya banyak kok. Kalau misalnya mau yang lain, ditambahin elemen untuk nomor WhatsApp-nya mungkin, alamat emailnya gitu ya. Ini ruang untuk teksnya ditambahin aja. Ruang untuk teksnya. Kalau untuk save-nya save JPEG aja Mbak ya? Atau JPEG aja? cukup kok. Tapi kalau mau yang agak lebih gede itu bisa pakai PNG. Tapi kualitasnya tetap bagus maksudnya gitu? Nggak sebagus PNG sih kalau JPEG. Kalau untuk sosmed aja sih pakai yang JPEG nggak apa-apa. Oh oke. Makasih Mbak. Iya, sama-sama. Nah, ini kalau misalnya warnanya kita samain dengan yang tadi, mana sih? Ini tuh kan nggak ketara kan, ternyata ini adalah dua elemen yang berbeda. Gitu. Karena warnanya sama, jadi mereka terlihat seperti menyatu. Nah, ini bisa
tambahin elemennya WhatsApp. WhatsApp banyak, mana yang free. Pilih aja salah satu. Free. Nah, tapi ini kan ada warna hijau-hijaunya gitu ya. Aku nggak mau ada hijau-hijaunya, tapi yang cuma hitam doang berbayar semua. Nggak apa-apa, tenang, jangan panik. Hijaunya diganti aja, warna hijaunya. Diganti sama warna yang sama dengan backgroundnya itu. Nah, warna putihnya ganti sama warna hitam. Jadi, Instagram sama WhatsApp-nya ini jadinya senada gitu, jadinya dia mirip. Terus ini masukin deh nomor handphonenya. Ada 6 bla 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 gitu ya. Jadi itu. Ini ditambahin informasi lain, apakah Twitternya atau emailnya atau alamat lengkapnya juga nggak apa-apa kalau misalnya dia kafe gitu ya. Tapi kalau bukan kafe jangan ya, nanti rumahnya ramai didatengin orang-orang. Oke. Terima kasih Mbak Eva, terjawab. Ya, sama-sama. Atau misalnya mau ini juga, ini kan nggak mesti kayak gini ya. Nggak mesti yang handphonenya lagi dipegangin kayak gini. Bisa juga ada handphone yang lagi diletakin di meja, itu juga cakep tuh. Screenshotnya bisa screenshot website gitu, atau sosial medianya, atau foto-foto produknya. Smartphone. Pokoknya teman-teman explore aja nih di keywordnya, kata kuncinya itu mau cari apa, ketiklah di situ. Kalau nggak nemu lagi, cari kata-kata yang mirip. Misalnya laptop nggak ada yang sesuai sama keinginan kita, ketiklah komputer gitu. Kalau atau ketik rumah tapi rumahnya sesuai semua nih sama yang mau, ya udah ketik yang lain. Yang lain tuh apa, misalnya kamar atau ruang tamunya gitu. Nanti dia muncul sesuai dengan kategorinya. Nah, seperti ini bisa juga nih dimasukin kita punya screenshot. Jadi emang udah dipikirkan sih ya sama saya, ini pasti banyak yang butuh nih model-model kayak gini. Nah, disediain lah. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi. Kalau misalnya teman-teman mau berfoto dengan handphone, fotonya pegang handphonenya kayak gini ya, usahain ya. Jangan sampai jarinya ada yang nutupin layar. Supaya apa? Supaya waktu kita masukin ke screenshotnya ini, masukin screenshot ke gambar smartphone-nya nggak ketutup. Jadi nggak usah edit-edit lagi. Kalau kayak gini kan enak kan, tinggal taruh aja gitu. Seperti itu. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Ini udah ya. Mbak Eva, satu pertanyaan lagi boleh nggak Mbak Eva? Ya boleh dong, boleh. Kalau misalkan ini kan case-nya kita menggunakan laptop ya. Kalau misalkan kita di HP gitu, kerjaan kita di laptop itu bisa di-save nggak sih? Oh iya, jadi ini kan dia integrated ya, laptop sama yang dari browser sama yang dari aplikasi handphone. Kalau saya sih pakai dua-duanya. Nah, kalau kita udah ngerjain yang di laptop, itu otomatis langsung ada juga di handphonenya. Atau sebaliknya, lagi ngerjain di handphone, nanti mau dilanjutin di laptop. Ya udah, itu kan dia auto save kan. Jadi udah langsung begitu yang di handphonenya di close, kita buka di laptopnya udah langsung ada. Tapi kalau misalnya buka dua-duanya, di laptop buka, di handphone buka, nanti dia akan muncul notifikasi duplicate design gitu. Tapi dia akan mengcopy sendiri, desain kita akan menjadi dua nih, akan diduplikasi sama si Canva-nya gitu. Jadi saran saya kalau misalnya mau
beralih device, yang satu di close dulu aja. Misalnya dari handphone ke laptop, ya udah yang di handphonenya di close dulu, jangan diapa-apain dulu, baru buka di laptopnya. Gitu. Ya, baik sih Mbak. Sama-sama. Untuk aplikasi yang di handphonenya juga sekarang sih udah enak banget. Kalau dulu penampakannya ya visualnya tuh agak beda sama yang di laptop. Jadi kadang kalau misalnya di sharing gini, pada nanya, Mbak yang itu di mana sih tombolnya? Kok beda ya tampilannya. Nah, kalau sekarang nih udah sekitar kayak bulan lalu ya, apa 2 bulan lalu udah diupdate nih sama Canva-nya. Jadi bentuknya tuh emang dibikin mirip banget sama Canva yang ada di browser atau via laptop gitu. Jadi nggak usah khawatir lagi. Ya, ada lagi kah? Baik, Saya teman-teman, adakah pertanyaan lagi? Saya kasih satu contoh lagi ya terakhir ya untuk Boleh banget. Ini sih kan saya lihat ada ibu guru nih, saya tahu perlu untuk bikin belajar. Kan siapa tahu ya emang perlu ya. Oke. Sekarang tuh kan anak sekolah ya, apalagi kalau anak saya kan masih TK nih, masih Ibrahim. Sekolahnya itu sekolah online, terus pelajarannya kalau sekarang kan tematik, jadi beberapa pelajaran dijadikan satu. Itu tentang matematikanya ada di situ, tentang pengetahuan umum, pengetahuan alamnya juga digabung. Nah, salah satu yang paling sering banget muncul di buku paket, ya buku paket, itu adalah pelajaran mencocokkan gambar atau mencocokkan tulisan. Misalnya kalau temanya tuh apa ya, tema transportasi gitu ya. Ukurannya diganti dulu nggak Mbak? Kalau ukurannya oke deh, kita ganti yang lain ya, poster kali ya. Nah, poster kan gini nih, dia seperti Instastory gitu, panjang ke bawah, tapi lebih lebar dari story. Nah, ini juga kadang saya bikin juga nih di rumah, media belajar kayak gini, soalnya anaknya suka cepet bosen. Jadi ya udahlah, dibikin lah biar happy. Saya dimasukin teks. Tunggu masih loading. Ini lagi temanya transportasi. Alat. Terus ini di duplicate. Lagi. Terus ini bisa kita rapihin. Cara ngerapihinnya bisa satu-satu, bisa juga sekaligus. Jadi yang satu dijarakin dulu agak jauh, terus di blok semuanya nih, empat nama pesawat ini. Lalu pilih position, terus ini tidy up atau rapikan. Dia akan gini. Ini rata kiri. Nah, ini di kiri semua. Ini kalau terlalu besar, kecilin dulu aja. Kalau masih kurang jauh, bisa dijauhin lagi, terus diatur kayak tadi. Position tidy up. Jadi nggak stres lagi mindahin satu-satu gitu ya. Seperti ini. Nah, terus
mencocokkan gambar gitu kan, berarti kita butuh gambar ilustrasi pesawatnya nih. Pesawat yang tadi. Pesawatnya di ini, terus bebas. Kayak gini. Nanti kan anak-anak disuruh cocokin nih, biasanya menggaris. Ya, tarik garis ke pesawat gitu. Kayak gini. Nah, bisa kayak gini, terus dikasih lambang-lambangnya, misalnya lingkaran nih. Ya, di setiap ini dikasih lingkaran, nanti dia akan dicocokkannya dengan yang mana. Itu dan seterusnya, ini di semuanya dikasih elemennya. Oke, terus satu lagi ini tentang framing text. Ada sebuah tulisan. Gambar. Supaya lebih menonjol, kita bisa kasih framing, dikasih elemen yang misalnya oval atau bentuk segi panjang ya kalau ini ya harusnya. Nah ini, kalau yang square sama lingkaran ini kita bisa atur-atur ya panjang sama lebarnya. Nah dengan framing text ini, tulisan ini seperti ada highlightnya gitu loh. Jadi dia lebih menonjol dari tulisan-tulisan yang lain. Gitu. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditekan lagi enggak ya? Kalau misalnya nanti suatu hari ada lagi ngedesain terus buntu, teman-teman bisa DM ke Instagram aja ya kalau mau nanya-nanya nggak apa-apa. Atau kalau beberapa ada yang udah tahu nomor handphone saya ya langsung WhatsApp aja. Oke deh. Kayaknya dari saya cukup deh Mas Ibrahim. Kalau ada yang mau nanyain lagi silakan. Tapi kalau sudah cukup jelas, ya kita mungkin bisa ketemu lagi di webinar berikutnya ya. Baik, terima kasih Mbak Eva telah memaparkan dan sharing ilmunya untuk tools Canva. Jadi teman-teman nih yang mau belajar desain boleh digunain Canva-nya. Banyak fitur-fiturnya Mbak ya. Ternyata ya, banyak banget. Saya pertama kali menggunakan Canva itu untuk membuat CV lagi. Oh CV. gitu. Iya. Nah, sekarang ini udah mulai ke ini Mbak ya, untuk Instagram dan presentasi untuk guru-guru yang butuh PPT yang enak dilihat gitu ya, dan fitur yang font, fitur dan icon yang banyak sekali di Canva ini. Dan untuk step-stepnya juga banyak sekali nih dari Mbak Eva untuk kita praktekin juga nih untuk di rumah. Baik, Mbak Eva ada ini nggak sih Mbak closing statement buat orang teman-teman yang mau belajar di Canva? Apa perlu gimana gitu?
Ya, oke. Sebentar, saya mau share ini dulu ya. Nah, Instagramnya Female Digest dulu ya. Teman nanti bisa lihat desain-desain di Female Digest. Ini saya dan teman-teman sih, nggak saya semua. Teman-teman juga bikin. Jadi kita ada timnya. Nah, desain-desainnya seperti ini. Nah, jadi kalau untuk Instagram kita pakai warnanya tonnya yang sama, warnanya yang sama, senada semua warna peach. Mungkin teman-teman ada yang mengelola Instagram juga, jadi admin Instagramnya All Shop apa gitu ya, bisa disamain warnanya dengan karakteristik brandnya. Misalnya dia warnanya lebih ke hijau, ya udah desainnya bikin warna hijau gitu. Dan untuk closing statement-nya, untuk belajar desain, ini memang meskipun di Canva itu tinggal drag and drop, template-nya udah tersedia semua, bukan berarti kita berhenti belajar gitu ya. Masih banyak banget, saya sendiri pun masih banyak banget harus belajar lagi untuk memunculkan tes desain kita. Jadi kita tuh bisa loh memiliki tes desain sendiri. Misalnya kalau saya itu, kalau untuk Female Digest itu tesnya lebih ini gradien gitu. Makanya bisa dilihat nih, oh ini desainnya si A, oh ini desainnya si B. Jadi kita bisa dikenali melalui desain kita. Tuh, jangan karena di Canva itu gampang terus ya udahlah, nggak memaksimalkan gitu ya. Jadi sebaiknya dimaksimalkan, terus berlatih untuk memunculkan tes desain tersebut. Seperti itu, Mas Ibrahim. Mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan manfaat ya dari webinar kita malam ini. Mohon maaf kalau ada yang masih mau ditanyain, boleh Insta aja, DM aja ya. Dengan senang hati akan dijawab. Boleh Pak, promosiin Instagramnya. Oh ya, Instagramnya @zulhulaifah ya, seperti nama saya yang tercantum di ini nih, di users ini, @zulhulaifah, tidak pakai rahmat, @zulhulaifah. Kalau yang Female Digest-nya @female digest. Female Digest tuh ini, seperti ini tulisannya. Saya chat aja ya. Boleh Ibrahim follow ya, nanti saya follow back. Nah, ini Instagram saya. Mau nge-follow masih loading, Mbak. Nanti saya follow. Baik, terima kasih banyak sekali lagi pembicara kita pada malam hari ini, Mbak Zul Khalifah Rahmat, yang Zul, udah saya Mbak Eva aja ya mungkin ya. Terima kasih banyak. Jadi salah. Terima kasih Mbak Eva telah memaparkan sharing ilmunya untuk memotivasi kita juga untuk belajar desain itu. Ide-idenya itu udah banyak ya di Canva, nggak harus kita mikirin dulu, udah aja langsung buat dulu. Banyak tools-toolsnya, elemennya, fontnya juga kita udah bisa ganti. Banyak banget di Canva ternyata ya. Dan step-stepnya juga enak banget Mbak, penjelasannya dari saya pribadi. Jadi saya ingin coba dan step-step yang Mbak sudah ajarkan. Saja. Juga ya. Sama ya, yang lain juga pasti memahami step-step yang sudah dijelaskan oleh Mbak Eva. Mudah-mudahan ya. Baik. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah dari awal mengikuti webinar ini mengenai Easy Step Design with Canva. Dari awal kita mau jam 7 dengan tepat waktu sampai bubarnya ini tetap ada. Terima kasih banyak sekali lagi untuk para peserta yang sudah antusias juga mengikuti webinar pada malam hari ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada negara BISAI dan tampil
yang sudah menyediakan platformnya. Mudah-mudahan webinar pada malam ini tidak webinar yang pertama ya Mbak ya, ada lagi untuk webinar selanjutnya. Mungkin request aja ke Mbak Eva untuk webinar selanjutnya agar ini juga bisa memfasilitasi saya juga mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata dari Mbak Eva. Mohon maaf Mbak, sebagai moderator saya ya Mas Ibrahim ya. Semoga bisa ketemu lagi ya webinar berikutnya. Amin, amin. Baik, itu saja dari saya. Izin saya untuk akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semua ya. Thank you. Dadah.